Baik, saya mulai Bapak Ibu, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera juga untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suhardi selaku Ketua Pelaksana kegiatan ini, kemudian Bapak Aceh Heril Anwar selaku narasumber untuk kegiatan menulis artikel populer ini. Pada hari ini, malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan untuk artikel populer yang pada hari pertama, di hari Sabtu, kita sudah membahas teori dan apa itu artikel populer dan bagaimana sedikit contoh-contohnya. Ya. Di hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pertama, yaitu hari ini kita akan membahas mengenai fun writer yang akan disampaikan oleh Bapak Aceh Heril Anwar. Harapannya dengan materi yang kedua ini Bapak Ibu akan lebih mudah dalam menulis, dapat memberikan strategi-strategi tertentu bagaimana cara menulis yang mudah gitu ya, yang mudah strateginya seperti apa, termasuk mungkin bagaimana membuat peta konsepnya dan yang lainnya nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, di pertemuan pertama saya lihat banyak sekali pertanyaan baik di Zoom yang belum terjawab mungkin, kemudian di grup WhatsApp cukup ramai sekali, sangat aktif dari Bapak Ibu antusias dalam menulis artikel populer ini. Di malam hari ini kita nanti akan berikan banyak sesi, banyak waktu untuk Bapak Ibu berdiskusi, sehingga nanti kita akan mulai dengan penyampaian materi terlebih dahulu sekitar 40-50 menit, kemudian dilanjutkan tanya jawab atau diskusi juga sama waktunya sekitar 40 sampai dengan 50 menit. Harapannya dengan banyak diskusi, Bapak Ibu nanti akan terbuka wawasannya yang mungkin beberapa hal yang masih dibingungkan bisa ditanyakan, atau mungkin ada ide-ide tertentu yang ingin dituangkan tetapi bingung, mau menulisnya nanti bisa disampaikan malam ini. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya, sedikit informasi, nanti kita akan informasikan lebih lanjut bahwasannya kita akan memberikan ruang untuk Bapak Ibu menulis semua. Nanti kita akan siapkan link formulir untuk Bapak Ibu dalam beberapa hari ke depan. Untuk yang ingin menulis artikel populer ini, nanti kita akan siapkan buku, ya, buku yaitu buku yang nanti akan kita daftarkan ber-ISBN, sehingga artikel populer nanti Bapak Ibu nanti kita jadikan sebuah kumpulan artikel dalam buku artikel buku ber-ISBN gitu. Nanti akan kita siapkan yang jelas, karena di sini sebagian besar merupakan guru, karena kami juga dari program Guru Inovatif Indonesia, sehingga bisa Bapak Ibu siapkan temanya dari sekarang, yaitu kita buat tema umum dulu saja, yaitu temanya pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru, dosen, widya iswara, dan juga Bapak Ibu tenaga pendidik yang lain bisa menulis dengan tema secara umum, bisa pendidikan, baik pendidikan di masa pandemi, strategi pembelajaran, atau yang lainnya, atau dilema pendidikan di Indonesia. Silakan bisa Bapak Ibu tuliskan, nanti kita akan bukukan itu. Nanti kita akan infokan lebih lanjut di hari ketiga, gitu ya. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bapak Cai Heril Anwar untuk menyampaikan materi mengenai lanjutan menulis artikel populer. Untuk kesempatannya, silakan Bapak. Baik, tes sound. Ada suara ya? Ya. Ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Waalaikumsalam. salam hormat, salam sejahtera. Saya ucapkan jumpa lagi di sesi kedua. Berjumpa dengan Bapak Ibu yang luar biasa hebat. Malam ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama kita diskusi. Tentu saya sangat bergembira dan senang sekali melanjutkan diskusi kita yang belum terselesaikan. Penanda Bapak Ibu berpartisipasi terlihat dari banyaknya pertanyaan dan pernyataan di grup WA yang sampai jam 12 malam masih ada yang bertanya, memberi informasi, bahkan mendalami pokok-pokok dari kebingungan yang Bapak Ibu miliki.
itu tandanya kita ingin belajar. Terima kasih Bapak Ibu, dengan senang hati selama saya masih belum tidur, walaupun sibuk, buka WA langsung balas. Nah, cara menyemangatin Bapak Ibu semua. Kalau dikasih PHP nanti nggak jadi nulisnya. Begitu Pak Randi. Jadi kapan aja WA langsung balas. Kalau ditunda nanti dibilang janji palsu, nggak jadi nulisnya. Baik, terima kasih. Salam sejahtera sekali lagi Bapak Ibu semua. Salam hormat dari kami. Pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk kita diskusi. Baik, kita coba saya akan buka dulu. Oke. Baik. Bapak Ibu semua, sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Tentu menjadi penulis itu gampang, kecil. Itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat stratifikasi sosial. Dari anak-anak hingga orang dewasa, bahkan orang tua bisa melakukan. Nah, akan saya ingin elaborasi tentang bagaimana sebenarnya menulis yang mudah dan menyehatkan. Karena sesungguhnya orang yang suka menulis itu menurut orang adalah sehat, bahkan cenderung lebih muda, awet dari usianya. Begitu katanya. Karena energi positif selalu terpancar. Nah, sekarang bagaimana caranya biar nulis itu sehat, kemudian menulis itu mudah dan gampang. Baik Bapak Ibu, sudah terlihat di sini. Akan saya lanjutkan pada topik ini, kalau tidak ikut pasti rugi. Oke, itu dia Bu ya. Nah, jangan lupa selfie lah, boleh, foto-foto boleh saat Anda materi. Bagus sebagai kenangan hidup. Baik Bapak Ibu semua, ini pertama ingin saya perlihatkan slide-slide dari kegiatan kita pada malam ini. Baik Bapak Ibu semua, tentu akan saya ingin berikan pendalaman bahwa menulis itu gampang dan mudah. Banyak orang tapi termasuk di grup, susah Pak, nggak bisa, saya nggak bisa lakukan. Nah, ternyata menurut saya dan pengalaman teman-teman, para penulis, dimulai dari tulislah yang kita sukai. Bukan tulisan yang akan mempersulit kehidupan kita. Karena kalau mempersulit bisa stres, bisa depresi, bisa mengganggu harmoni. Jadi, tulislah yang kita sukai. Kalau kita udah tulis yang kita sukai, maka akan kita senang. Nah, misalnya latar belakang kita apa? Guru. Lalu sukanya pada fashion guru pada apa? Tulislah itu. Nah, oke, Bapak Ibu semua, kalau kita suka pasti senang. Nah, bila kita senang padanya, kita pun sehat. Menulisnya pun menjadi mudah. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, dalam hal ini, menulis itu dimulai dari pemusatan pikiran. Oke, yang kedua, menulislah dalam kebahagiaan. Rasa bahagia, rasa senang gembira, tidak pada masa tertekan. Karena kalau masa tertekan, tidak tenang, tidak bahagia, stres, atau lagi sakit, itu biasanya tidak akan menghasilkan tulisan yang mengalir bak air. Sehingga orang yang menulis dalam kebahagiaan, senang, nanti dipastikan tulisannya juga mengesankan. Oke, ini quote yang saya sampaikan pada Bapak Ibu semua. Pikiran itu bisa diintervensi agar dia bahagia. Tapi tidak semua orang yang bahagia bisa menulis. Saat sedih pun bisa menulis. Misalnya saat galau, saat jatuh cinta, saat putus cinta, atau saat ada masalah bisa ditulis. Nah, namun
bukan berarti orang yang tidak bahagia tidak bisa menulis. Akan muncul tulisan-tulisan yang tidak bahagia kalau dia lagi sakit, lagi sedih, lagi stres. Nah, tapi kalau dia lagi nulis lagi bahagia, tulisannya pun akan membahagiakan. Pada umumnya, atau sebagian dari kita, ini yang jadi masalah. Ada ide di kepala, ada kemudian pengalaman di depan mata, ada kasus, ada masalah, ada objek, ada peristiwa, bahkan ada pengalaman saat mengajar yang kita anggap mengesankan. Saat mengajar di kelas, atau saat memimpin lembaga, atau saat melaksanakan tugas dari atasan. Itu biasanya ada. Ini bagus sekali. Orang pun apresiatif terhadap apa yang kita lakukan. Pada umumnya demikian, Bapak Ibu, bingung. Itu yang ada. Tadi kan ada ide, ada gagasan, ada objek. Lalu bingung mau menulis dari mana. Atau apa yang akan saya tulis. Ini. Bahkan kita saja, Bapak Ibu semua, atau yang misalnya guru, dosen, kadang juga bingung mau menulis apa. Makanya saya sampaikan pada pertemuan kemarin, yuk baca buku, baca koran, baca majalah, baca berita di koran, nonton berita di TV, melihat running tag TV, atau melihat kejadian kasus-kasus yang ada. Itu bisa menjadi ide, menjadi gagasan, objek dalam penulisan. Namun, seringkali walaupun sudah ada objek, ide, gagasan itu, mau menulisnya dari mana? Mau susun apa? Kalimat apa yang pertama? Kalimatnya apa? Huruf apa? A, B, C, atau apa? Nah, startnya memang biasa di situ. Startnya mau apa ini yang pertama? Apa itu? Sehingga banyak orang menyebut kita seperti berhadapan dengan monitor laptop. Memandangi laptop sudah ada di depan, gagasan ide sudah ada, pas buka laptop, lalu akan ketik huruf apa yang pertama. Bingung deh. Nah, di situ biasanya. Bahkan lebih gila lagi, sudah siap rasanya, buku sudah ada, sudah sedang bahagia, tidak ada masalah, lalu nggak bisa merangkai. Mau menulisnya dari kata atau kalimat apa ini? Lagi uring-uringan, natap lagi laptop, apa mau ditulis? Apa kalimatnya ini pembukanya? Apa ya? Itu yang sering muncul. Dan itu pun bukan saja terjadi pada pemula, namun terjadi juga pada para penulis-penulis yang barangkali sudah ada pengalaman. Pasti Bapak Ibu ini penyakitnya. Menulis dari kata atau kalimat apa ini yang pertama? Di paragraf pertama, kalimat di paragraf pertama itu apa ya? Pasti Bapak Ibu manggut-manggut betul ya, menulis apa. Oke, nanti kita lihat. Baik. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu lihat model ini sampai stres. Nah, ini saya ambil dari satu website ini, bukan diedit, tapi ini contoh bahwa orang ingin cantik ini, make up dirinya. Nah, ini kita ambil, bukan pekerjaan saya untuk mengedit, tapi memang saya ambil dari website sendiri. Jadi bingung, sampai ini mulut sudah nggak bisa, nggak kuasa berbicara. Kira-kira begitu, Ibu semua. Baik, akan saya lanjutkan dalam menulis. Akan saya perlihatkan ada istilahnya dua topi. Oke, Bapak Ibu, ada dua topi. Topi pertama namanya topi kreatif. Topi yang kedua namanya topi kritik. Nah, ini topi kedua, nah topi kritik. Nah, ini saya adopsi dari salah satu buku yang ditulis oleh Bobby DeVorter tentang quantum writer. Tapi saya ambil fun writer.
Karena menulis itu harus senang dan bahagia. Mau cepat, mau seperti kilatan menulis, tapi nggak bahagia. Jadi saya ngambil judulnya Vanura itu. Senang bahagia ketika menulis, menulis senang dalam kegiatan tulis-menulis. Nah ini Bapak Ibu semua, kalau dilihat ada namanya topik kreatif, ada namanya topik kritik. Oke, dalam menulis harus kita punya ini Bapak Ibu. Topik kreatif, yang satu topik kritik. Baik, silakan. Ada satu namanya topik kreatif dan topik kritik. Bagaimana sebenarnya wujud dari aktualisasi dua topik ini? Pelan-pelan ya Bu ya. Insya Allah setelah pelatihan ini kita berharap Bapak Ibu udah punya topik kreatif dan topik kritik. Nah ini kalau dalam menulis dua-duanya harus kita punya. Tidak bisa salah satunya saja yang kita gunakan. Sekali waktu harus berjalan topik kreatif. Kita harus tinggalkan topik kritik. Namun saat menulis dibutuhkan topik kritik agar tulisannya pun menjadi mengalir. Nah, tidak bisa kita misalnya ini harus kreatif saja, harus kritik saja, tapi dua-duanya harus dimanfaatkan. Bu, udah jelas sekali topik kreatif dan topik kritik. Yang perlu kita dalami sekarang, pertama harus kita ingat dulu istilah topik kreatif dan topik kritik tadi. Dalam menulis, tentu yang sangat menentukan tulisan kita adalah pengalaman. Bapak Ibu kemarin sudah bertanya, sebelum ada pengalaman menulis, saya baru pertama kali, bahkan belum pernah sama sekali. Menulis itu berdasarkan pengalaman dan seberapa sering kita menggores, mengurai kata dalam tulisan pena, dalam kertas. Seberapa sering kita mengaktualisasikan ide gagasan tersebut dalam menulis. Orang-orang dahulu, Bapak Ibu, saya sampaikan, ternyata memang akibat dari menulis dan mereka tulis tanpa henti. Nah, Bapak Ibu makanya tak sampaikan di grup, misalnya ada Ibu Oma di situ, mohon maaf yang saya ingat, kemudian Pak Abu Nawas, kemudian ada siapa lagi, mohon maaf, saya lupa. Ditulis saja, karena saya tidak bisa menyatakan, ini jelek, ini buruk, kok begini. Dalam pelatihan menulis harus kita mengapresiasi. Walaupun di sana-sini ada kekurangan. Tinggal bagaimana kita memberikan dukungan agar para peserta juga semangat. Yuk ditulis saja Bapak Ibu, tulis saja. Karena menulis itu merangkai kemampuan kecerdasan otak kanan dan otak kiri. Selama ini kan kita lebih kecenderungan otak kiri yang bekerja. Jarang otak kanan. Ide, gagasan, inisiatif, kemudian inspirasi, itu otak kanan. Otak kanan yang bekerja. Nah, sekarang kita lebih banyak otak kiri. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, tadi saya sampaikan, perasaan juga menentukan kualitas tulisan. Kalau Bapak lagi boring, jangan nulis. Tapi tentang masalah bisa ditulis. Misal kenyataan hidup, pengalaman hidup, bisa ditulis saat boring, saat sedih, saat stres, saat duka, bisa. Nah, agar tulisan itu mampu menyiratkan pengalaman hidup sehingga orang membaca itu juga merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Nah, saya sitir salah satu teman dosen, dia menulis tentang keadaan keluarganya ketika ada masalah. Dan orang pun membacanya mengalir seperti guratan-guratan pengalamannya. Jadi Bapak Ibu tulislah. Mau senang, mau sedih, tulis sajalah sekarang. Tadi itu teori, memang ada yang mengatakan tulislah walau senang, saat senang. Tapi ada juga yang bisa nulis saat sedih. Gitu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini, pengalaman menentukan kualitas tulisan. Dalam menulis, harus kita muncul perasaan percaya diri.
bukan rendah diri. Saya malu, guru SD, guru ETK, guru RA di kampung, di Aceh, nanti dibaca sama Pak Kadis, malu-maluin dong. Tidak demikian. Tulis saja, mau berlatar belakang apa saja. Tapi yang baik menurut saya, seperti pekan lalu, hari yang lalu, tulislah berdasarkan kompetensi atau basic keilmuan. Itu bagus. Harus percaya diri. Setelah muncul percaya diri, ini kan tidak serta muncul percaya diri. Ada konsep, ada ide, ada gagasan, sudah ada. Tinggal bagaimana caranya memunculkan rasa percaya diri. Nah, harus digerakkan. Saya bisa. Saya mampu. Jangan bilang, aduh, saya kayaknya nggak bisa. Saya, nggak usah dah nanti malu dilihat sama orang. Aduh, kalau saya nulis nanti pasti orang menertawakan tulisan saya. Harus dibuang itu Bapak Ibu. Memang kalau sudah terbit satu tulisan, lalu kita baca lagi, malu pun ada. Aduh, kok tulisan saya begitu, ya Allah. Saya pun begitu, Bu. Saat mahasiswa, saya sudah mulai menulis. Di koran, di media cetak, saat itu sudah sering menulis. Tulisan pertama, kedua, senang kita kalau selaku mahasiswa dipublish tulisan. Tapi begitu sekarang kita baca tulisan yang dulu itu, waduh, malunya luar biasa. Karena ada beberapa kalimat kata yang tidak tersusun secara rapi, tidak berhubungan, tidak ada keterkaitan. Namun ya sudah. Kalau sudah terbit pertama, biasanya akan membangkitkan semangat untuk menulis. Lalu berikutnya Bapak Ibu, ketika ada ide, gagasan, dan beragam pikiran itu cepatlah ikat. Cepat ikat dalam sebuah tulis. Cepat dirangkai. Cepat. Entah itu di laptop, di HP, tulis mana teori-teori ide-ide besarnya. Tulis. Cepat. Kalau tradisi guru, kita sebagai pendidik selalu bawa bolpen, bawa kertas. Cepat tulis pengalaman-pengalaman tadi. Apa yang dirasa bermanfaat. Nah, kalau tidak, nanti akan hilang, moodnya hilang. Biasanya kalau udah sedang percaya diri, moodnya datang. Tapi kalau bilang besok, lusa, biasanya itu menjadi basi. Nah, maka tidak menjadi aktual apa yang akan kita tulis itu. Baiknya begitu ada ide, gagasan, cepat ikat. Cepat ambil pulpen, tulis. Nah, gitu Bu ya, tulislah. Tulis saja. Nah, oke. Nanti topik kreatif dan topik kritik itu diabaikan. Tulis saja. Nah, makanya saya sampaikan di grup, tulis saja Bapak Ibu semua. Nah, ini. Baik, kita lanjut. Nah, kalau udah itu yang udah kita lakukan, maka setidaknya akan datangkan kemanfaatan bagi sang penulis. Nah, sekarang bagaimana sih cara tenang dalam menulis? Cara tenang dalam menulis itu ada teorinya yang tentunya akan saya sampaikan kepada bapak-bapak. Namanya Pak H. P-A-K-H. Oke, yang pertama P itu adalah pusatkan perhatian. Yang A itu adalah atur. Yang K itu karang. Yang H itu hebat. Oke, pusatkan pikiran, atur, karang, hebat. Ini saya ambil dari Bobby De Porter. Karena kalau kita mengutip harus kita sampaikan. Walaupun ini kombinasi dari pengalaman penulis juga dengan teori praktiknya, namun saya ambil juga dari beberapa referensi, satu buku referensi yang barangkali bermanfaat. Nah, pak yang pertama ini pusatkan perhatian. Pusatkan perhatian, pusatkan pikiran. Nah, dalam teori yang ini pusatkan pikiran perhatian, ini akan diturunkan menjadi dua subkomponen harus dipahami. Kalau udah pusat pikirannya terpusatkan, perhatian sudah, lalu ada istilahnya gugus. Nah, sudah dibuatkan gugus, lalu tulis cepat. Tulis cepat, tulis saja cepat. Apa yang diingat tulis saja. Nah, oke.
Bapak Ibu semua praktiknya begitu. Jadi kalau ada ide cepat, pikiran sudah terpusat, lalu cepat bergugus. Gugus itu apa sih? Nanti kita lihat. Yang berikutnya tulis cepat. Tulis saja. Oke. Nah, lalu pada kondisi pusat pikiran kita terpusat, maka ragam ide itu pun biasanya mengalir. Karena sudah kita buat gugus dan tulis cepat. Loh, kapan kita harus ngedit? Nah, itu makanya topik kritik namanya. Abaikan dulu pada masa P yang pertama, pusatkan pikiran. Yang ini adalah muncul topik kreatif. Tulis saja. Titik koma abaikan. Tanda baca abaikan. Yang penting Bapak Ibu tahu apa yang ingin ditulis. Oke, tulis. Nah, begitu. Yang kedua, ini adalah atur. Nah, teorinya dulu, Bu. Nanti kita praktikkan. Atur. Setelah kita buat gugus, tulis cepat, lalu atur dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu seperti apa? Lalu kerangka tulisan itu seperti apa? Nanti kita lihat di penjelasan berikutnya. Intinya bahwa semua yang kita tulis tadi, ini kan kita menggunakan topik kreatif. Nah, setelah kita menggunakan topik kreatif, ini akan datang namanya topik kritik, atur. Atur, tapi yang monopoli di sini adalah topik kreatif. Atur itu hanya persennya tidak banyak. Jangan beri kesempatan topik kritik banyak hadir. Maksudnya jangan beri kesempatan untuk mengedit, memperbaiki, memperbaiki paragraf. Apalagi Bapak Ibu ulang dari awal, menghapus-hapus, benar-benar hapus. Sampai atur ini, topik kritik ini tolong diabaikan, walaupun boleh hadir. Jadi intinya, yang berhak hadir itu adalah topik kritik, topik kreatif. Topik kritiknya belakangan. Ngatur pun ini pakai topik kreatif. Oke, atur poinnya, bagaimana caranya, seperti kerangka apa, tetap topik kreatif. Kritiknya boleh masuk, tapi tidak banyak. Yang ketiga, karang. Buat target. Target apa yang ingin ditulis. Draftnya seperti apa. Nah, fokus pada target penulisan dan buat draft. Ini kalau dilihat secara teori. Loh, susah dong, Pak. Harus buat gugus, harus buat tulis cepat, harus buat peta pikiran, harus buat kerangka. Kapan jadinya? Ini kalau kita menggunakan teori, Bapak Ibu. Kalau saya nggak pakai ini, nggak. Kalau saya, Bapak Ibu, tulis saja. Di situ ada gugus, di situ ada gugus tulis cepat, di situ peta pikiran, dalam halaman-halaman kertas ini. Jadi tulis saja paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga, paragraf 4, paragraf 5. Terus saja. Tinggal kita lihat sampai 500 kata. Jangan lebih, karena jarang diterima. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh pemula, boleh. Pemula. Kalau Bapak Ibu mau, boleh. Kalau enggak usah. Teknik yang dipakai adalah langsung karang. Ambil yang nomor 3. Enggak usah pakai atur. Nah, karang ya diatur di situ. Pusatkan pikiran di situ jadi satu. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, kalau ini bisa dilakukan, maha benar Bapak Ibu. Maha luar biasa Bapak Ibu nanti menulis kalau ingin menggunakan ini. Tapi karena kita pemula yang tidak ada dasar, basic dalam menulis, boleh dipakai nih Bapak Ibu. Buat gugus dulu, tulis cepat, buat peta pikiran. Nah, di sini pentingnya bahwa kritik kreatif itu bisa hadir di sini. Optimalkan tulisan tersebut dengan memanfaatkan topik kritik dan topik kreatif. Baik Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud sebagai gugus. Nah, ini gugus Bapak Ibu. Jadi, kalau kita ingin menulis tentang, ini contoh gugus, ini tulis cepat. Saya mulai dari ini dulu, Bu. Tulis cepat. Ada ide, tulis saja. Tulis cepat. Tulis saja. Mau kebalik, mau kebelah kayak huruf kalimatnya, tulis. Yang penting Bapak Ibu paham dulu. Gitu. Kalau yang gugus ini,
buat dulu bahasan atau inti dari yang akan kita tentang apa yang kita tulis. Di sini tempatnya Ibu, di sini ya. Oke, yang ini. Oke. Nah, di sini. Di sini. Ini intinya di sini. Bapak Ibu menulis tentang pengasuhan di masa pandemi. Sini tulis dulu, tulis. Lalu nanti apa yang saling menghubungkan pengasuhan di masa pandemi. Tapi saya nggak akan kasih contoh dulu karena nanti di berikutnya akan ada contohnya. Oke, ini bagus. Boleh nambah di sini, boleh lagi subnya di sini. Misalnya masa pandemi di sini peran orang tua misalnya. Setelah ini buat lagi gugus subnya lagi, boleh. Ini yang akan membantu penulis dalam menyusun kata kalimat dalam tulisan. Nanti sub gugus juga ada di sini. Buat lagi boleh. Sini juga boleh Bapak Ibu. Jadi intinya ada pada ini. Mau nulis tentang apa, core-nya di sini. Ini hanya yang membantu tulisan kita nanti. Bisa menjadi paragraf 1, paragraf kedua ini. Paragraf ketiga, paragraf keempat. Nah, setiap paragraf ada juga nanti anak dari paragrafnya. Boleh diingat apa kira-kira di sini. Ini namanya gugus dulu, Bu. Bapak Ibu semua. Nah, tulis cepat yang ini, nulis saja. Jangan dilihat. Tulis saja. Oke, tidak usah diedit. Oke. Pak, Ibu, saya ingin sampaikan ini adalah gugus. Itu namanya tulis cepat. Nah, baik. Dalam strategi gugus, ini dapat dipakai untuk mengumpulkan ide, gagasan terbaik. Mengapa? Karena kita udah ikat dalam gugus tadi. Maka Bapak Ibu kalau ada punya kertas langsung buat ini. Nah, begitu. Apa kira dulu di sini? Lalu buat lagi di sini, turuninnya lagi boleh, buat lagi di sini. Begitu seterusnya. Lalu apa yang menghubungkan ide besar tadi? Oh, ini kira-kira berhubungan. Oh, ini kira-kira berhubungan. Tidak usah dicoret subgugus itu, tidak usah dihapus. Tulis saja. Oke. Karena strategi ini mewakili otak dalam memilih informasi. Otak itu kan terbatas Bapak Ibu. Maka harus dibantu dengan rekam. Harus dibantu dengan tulis. Harus disimpan dalam folder. Folder kita hebat, otak kita Bapak Ibu. Namun ada kelemahannya, mengingat. Nah, maka harus dibantu juga dalam sebuah gugus atau folder. Folder-folder ini yang akan membantu kita. Tuliskan kata ide tersebut yang terlintas. Setiap ada yang terlintas, buatkan subgugus. Ada ide, buatkan lagi. Tapi ingat satu dulu ide besarnya. Gitu Bapak Ibu. Kapan datang subgugus macam-macam? Pas lagi makan, pas lagi minum, pas lagi mandi, pas lagi motor. Bisa datang itu Bapak Ibu. Cepat ditulis. Oke. Setiap kata yang ditulis akan memancing munculnya ide gagasan lain atau gagasan baru. Baik Bapak Ibu semua. Gugus ini contohnya. Kita contohkan judul tulisan saya keluarga sebagai sentra pendidikan di masa pandemi misalnya. Ini namanya ide pokok core tulisan kita. Judulnya udah dapat. Nah, dari mana mulainya? Bisa dimulai dari sub, bisa mulai dari pokoknya dulu. Kalau saya kadang dua-duanya Bu, Bapak Ibu. Judulnya melihat fenomena cocok judulnya ini. Tapi bisa kita edit atau perbaiki. Lalu berikutnya kalau sudah kita buat gugus yang seperti ini, lalu tugas penulis adalah pemula adalah membuat sub gugus baru. Bicara tentang keluarga sebagai sentra pendidikan, penting juga kita lihat apa isu-isu yang berkembang di dalam keluarga, khususnya masa pandemi. Apa isu-isu yang ada? Isu ini bisa yang didengar, bisa yang dilihat. Pengasuhan-pengasuhan. Apa sih yang dilakukan keluarga pada masa pandemi? Gimana struktur pengasuhannya? Ini bisa di situ. Tulis. Nah, ini. Lalu saya ingat, kalau bicara tentang keluarga sebagai sentra pendidikan, maka harus ada juga bagaimana caranya mengasuh positive parenting. Oke, bagaimana caranya kita orang tua menjadi pelayan, menjadi orang tua pengasuh hebat dalam keluarga. Harus kita cari teori-teorinya, kajian-kajiannya.
Maka di sini saya sebut boleh ada referensi. Menurut teori pengasuhan positif itu apa? Oke, hal-hal yang dibutuhkan bagi pengasuh dalam melakukan pengasuhan positif seperti apa. Ini kita hubungkan nanti dengan paragraf berikutnya. Ini bisa menjadi paragraf pertama, ini bisa menjadi paragraf kedua, atau ini menjadi paragraf pembuka, lalu sub paragraf kedua subjudulnya ini, lalu subjudul yang ketiga ini, yang keempat ini juga bisa. Ternyata ayah juga berperan dalam pengasuhan keluarga. Apa yang Bapak Ibu lihat selama pandemi, jangan-jangan ayah juga kurang berperan. Tulis, banyak ayah yang bekerja, atau saat pandemi banyak ayah di rumah. Mereka juga menjadi pengasuh utama dalam keluarga. Tulis. Nah, gitu. Lalu berikutnya, mengembalikan peran pengasuh saat di rumah. Boleh ini nomor 1, Bu. Boleh nomor 3, boleh. Ini contoh aja. Contoh saja. Lalu berikutnya, yang ingin saya sampaikan bahwa ini juga bisa turun nanti menjadi subgugus isu-isu keluarga ini apa. Nah, kalau positive parenting itu apa sih? Pengertian positive parenting. Nah, apa sih praktik positive parenting? Lalu ayah, apa sih ayah? Apakah ayah itu tugasnya cari nafkah saja, cari uang saja? Atau tidak, ayah itu sama peran kewajibannya seperti ibu. Dia juga harus menemani, bukan saja menafkahi, tapi juga membiayai, merawat anak dan istri. Itu ini perannya. Masa pandemi juga menjadikan ayah memiliki peran ganda. Bukan semata mencari nafkah, namun berperan sekaligus juga menjembatani kehidupan anak maupun istri di rumah. Contoh ini, Bu. Nah, ini bisa turun juga gugus berikutnya, buat gugus lagi di sini. Setelah buat gugus di sini lagi misalnya, buat lagi, boleh Bapak Ibu. Oke. Ini. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu lakukan? Gugus kan sudah. Sekarang yang perlu dilakukan adalah ambil kertas, bawa pulpen. Nah, tapi kalau saya sudah survei Bapak Ibu di kelas, survei kecenderungan apa sih yang dibawa oleh mahasiswa dalam tas. Ternyata bukan buku yang banyak, tapi lip gloss, lipstick, bedak, kaca, make up, sisir, itu isinya. Nah, kalau di kelas pelatihan ini enggak, pasti Ibu di situ ada buku, ada pulpen. Maka wajib hukumnya kalau Bapak Ibu menulis, wajib ada pulpen dan buku. Tadi yang Bapak saya sampaikan dalam pembuatan gugus itu, tulislah topik utama dalam lingkaran tengah yang besar. Di situ Bapak Ibu semua. Kalau sudah dibuat topik utamanya, boleh lingkaran-lingkaran kecil. Boleh lagi sub gugus itu buat lagi lingkaran kecil. Biarkan lingkaran gugus itu tersebar bebas, menerawang, menerjang kemana saja. Nanti kita atur. Topik kritik tidak berlaku. Yang lagi bekerja adalah topik kreatif. Karena kalau Bapak Ibu memainkan peran ganda, di satu sisi topik kreatif, di satu sisi juga pada jam yang sama topik kritik, nggak jadi nulis. Nggak jadi. Aduh, salah titiknya di sini. Coret. Itu menghapus saja, itu membuat runyam pikiran dan perasaan. Maka tulislah Bapak Ibu semua. Itu yang dilakukan. Lalu berikutnya, catatan yang penting saya sampaikan. Lihat, setelah melihat fenomena, katakan. Coba buat struktur kata atau ungkapan. Ketika melihat fenomena-fenomena yang kita lihat, jangan hanya disimpan dalam memori. Ya, kenapa dia begitu ya? Begitu Bapak Ibu lihat kejadian, kasus, atau hal menarik di lapangan, coba buat ungkapan kata atau kalimat. Susunlah dalam kalimat-kalimat efektif, kalimat-kalimat inspiratif. Jangan menggerutu. Ya Allah, kenapa dia begitu ya? Kok guru memukul temannya atau mukul siswanya, misalnya, maaf. Ayo, kenapa ya kok pada berkelahi? Coba susun menjadi kata
kalimat, ungkapkan, gambarkan dalam imajinasi dalam bentuk struktur kata. Kalau sudah Bapak Ibu melihat kata kasus fenomena udah dibuat dalam struktur kata yang tadi dicoba aja. Coba saya diungkap. Lalu insya Allah akan diingat nanti ketika akan menulis. Mengapa kita kesulitan menulis? Karena lebih banyak menggerutu. Kok bisa ya? Wih, bagus ya. Inspiratif. Sampai di situ. Tapi coba buat rangkaian kata atau kalimat yang di-memorizing di kepala. Yang bakalan nanti bermanfaat ketika akan menulis. Nah, Bapak Ibu semua, tentu ini juga penting dilakukan oleh siapa saja. Inilah yang disebut dengan pemanasan. Pemanasan ini dilakukan oleh para pemula dalam menulis. Kita bisa memusatkan pikiran kreatif kapan saja dengan model yang tadi. Dengan teori yang disebutkan di atas. Bapak Ibu semua. Nah, untuk itu, agar apa yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar itu ada nilainya, maka ada namanya teori tulis cepat. Oke, sudah praktik. Teori tulis cepat ini diasumsikan memiliki makna. Dan itu betul Bapak Ibu semua. Tulis cepat ini kadang seseorang dibuat terpesona karena ide yang ada dalam otak dan hatinya itu mampu diaktualisasikan dalam bentuk tulisan. Makanya Bapak Ibu semua kalau ada problem tulis saja. Mau buat artikel opini tentang apa saja pengalaman yang lalu, tulis saja. Boleh nggak ada referensi? Boleh. Saya udah sampaikan kemarin di grup. Ini bentuk referensi rujukan. Tetapi tidak harus dibuat dalam footnote, nanti sumber. Langsung aja dalam body note. Tapi itu pun hanya satu paragraf. Atau modelnya boleh kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Boleh mengambil intinya saja, tetapi apa yang ditulis oleh penulis itu sama yang ingin kita katakan, tulis. Jadi tidak sama persis gitu loh, tapi tujuannya ide dari penulis itu sama. Boleh begitu, Bu. Nah, termasuk kalau misalnya tentang teori-teori lain, itu juga mutlak ada. Itu menunjukkan bahwa kita semi formal penulisan kita. Nah, dalam menulis cepat ini, tulis semua ide dengan cepat, begitu muncul dalam pikiran. Nah, bagaimana kalau lagi jenuh? Coba lawan rasa jenuh itu. Kerjakan dengan kecepatan penuh. Oke? Ini akan membantu. Ini akan membantu. Tapi kan pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua, tapi saya jawab juga, menulis itu tidak serta-merta dalam keadaan sepi, hening, enggak juga. Ada yang bisa nulis lagi nonton TV, sambil makan-makan, sambil chatting. Ada juga yang harus nulis di tengah malam, tidak ada suara jangkrik pun bisa mengganggu. Tergantung dari fashion kita semua. Nggak mesti harus duduk manis, nyandar. Ada yang harus ngeteh. Kalau nggak ngeteh, nggak ada ide. Ada yang harus merokok. Ada yang harus sambil dengar musik. Itu tergantung Bapak Ibu semua. Oke. Nah, dalam menulis cepat ini, keluarkan topik kritik. Luangkan mengkaji gugus. Oke. Kalau sudah mengkaji gugus tadi sudah dilakukan, ternyata topik kritik ini di satu sisi juga harus kita manfaatkan. Oke. Hilangkan ide yang tidak dipakai. Berarti ini muncul topik kritik. Misalnya, di mana ya? Boleh dilihat. Kembali. Nah, misal di sini Bapak Ibu. Kan tadi ini kan gugus. Ini kan topik kreatif. Setelah selesai menyelesaikan topik gugus dan sudah ditulis dalam topik kreatif, dalam aktualisasi menulis, boleh Bapak Ibu juga coret.
di sini coret, kalau nggak penting coret, gitu caranya di gugus ini, coret saja. Kalau nggak bermakna coret. Misal dari subgugus ternyata perlu menyimpan, coret saja. Nanti akan ketahuan. Di situ hanya peran topi kritik kita. Ya, saya lanjutkan. Nah, topi kritik ini penting di saat-saat tertentu. Tapi jangan kebablasan memberi kesempatan. Kalau topi kritik kita berikan kesempatan, nggak jadi nulis. Nah, oke Bapak Ibu semua. Nah, ini yang disebut dengan topi kritik dan topi kreatif. Sudah jelas sekali. Lanjut. Tadi saya sudah sampaikan, dalam menulis dalam gugus itu boleh dicoret. Ketika misalnya subgugus sudah jalan, subgugus sudah berfungsi. Namun ternyata ini kejauhan ini, coret saja. Tapi bagaimana caranya? Sandingkan juga di samping merevisi gugus, samping itu juga Bapak Ibu menulis. Gitu. Jangan terpesona dengan memperbaiki gugus, edit, evaluasi, perbaiki, nggak jadi nulis. Yang baik di samping Bapak Ibu siapkan laptop di samping, siapkan kertas di samping. Ya gitu. Jadi di situ akan bermain gugus. Kalau Bapak Ibu udah bermain gugus, nggak habis tulisannya. Pasti akan mengalir. 500 kata kalimat, wah terlalu sedikit. Nah, dalam topi gugus dalam menulis cepat ini harus ada kemahiran menulis, merangkai, menghubungkan antar kalimat. Nah, kalau sudah ada topi gugus tadi, insya Allah Bapak Ibu semua. Tapi kalau saya nggak saya pakai, itu agak sedikit administratif. Tapi ini akan saya perkenalkan tekniknya. Oke. Kalau saat menulis cepat itu, gugusnya berjalan, menulisnya jalan, jangan pernah membuat perubahan. Jangan pernah melakukan pembetulan. Lakukan saja. Apalagi Bapak Ibu buka scroll up. Coba lihat dari paragraf pertama, dari tengah. Nanti dulu. Kalau sudah jenuh sekali, gugus itu sudah diterjemahkan, sudah selesai, baru istirahat. Tapi ada teori yang kedua, kalau jenuh berhenti. Rokok keluar, cari inspirasi, cari kopi, gendong anak, telepon si dia, telepon suami barangkali yang lagi dirantau misalnya, telepon istri, telepon anak, nah, atau istirahat sejenak nonton TV. Ada ide ketika lagi nonton TV, cepat tulis. Gitu. Oke, itu yang dilakukan. Nah, tadi sama juga, jangan mengulang dari awal. Lupakan kata sambung, tata bahasa, ejaan. Ingat, Anda mendengar suara kritikus. Lupakan kata sambung, tata bahasa, dan ejaan. Ingat Anda sedang mendengarkan suara kritikus. Oke. Ingat, jangan Anda mendengarkan suara kritikus. Maaf, salah tulis. Ini. Tulis saja, tapi topik kreatif. Oke. Apalagi ada kawan yang belum jadi, suruh membaca. Misalnya 2 halaman di print, lalu cepat-cepat nyuruh orang baca. Nanti bisa ejek, diberi masukan, dianggap diolok, nggak jadi nulisnya. Tulis saja dulu. Oke Bapak Ibu, kalau udah Bapak Ibu periksa paragraf-paragraf dioper apa sana sini, dianggap bagus, print. Jadi gitu Bu. Nah, ada kecenderungan kita kalau menulis itu membaca di laptop, memperbaiki di laptop. Itu dihindari Bu. Boleh dibaca dulu, lihat titik koma, lihat tata bahasanya, ejaannya, print. Ini kalau sudah dianggap sempurna. Setelah itu baru edit lagi setelah di print. Jangan coba-coba tidak di print lalu kirim ke media. Karena seringkali kita terpedaya oleh pesona tampilan di laptop. Lupa kita. Baik Bapak Ibu semua, tulis cepat yang terlintas dalam pikiran. Jangan cemas jika pikiran kehabisan ide. Biarkan mengalir. Jangan berhenti kehabisan ide. Terus lakukan saja Bapak Ibu semua. Nah itu dia. Nah itu yang ingin
saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ternyata menulis harus memanfaatkan namanya topik kreatif dan topik kritis. Nanti di sesi terakhir akan saya sampaikan bagaimana cara mengatur tulisan, bagaimana cara mengarang tulisan. Termasuk di tulisan ini juga akan saya sampaikan bagaimana cara mengatur tahapan-tahapannya. Tapi ingat, menulis itu sesuatu yang dapat dilakukan manakala kita mampu mengabaikan topik kritik. Oke, jadi sesulit apapun pengalaman apa yang kita rasakan, coba katakan saya bisa menulis. Jangan rendah diri, apalagi merasa tidak cocok. Nah, biasanya dalam menulis itu akan dilihat beberapa hal, misalnya bagaimana kemauan, kesungguhan, ketekunan. Nah, Bapak Ibu, saya kasih ini dulu teorinya, termasuk Bapak Ibu silakan berselancar. Apa yang mau ditanya, apa yang mau disampaikan, karena bagaimanapun dari pertanyaan Bapak Ibu juga nanti ada hal yang belum saya sampaikan. Pak Randi, sementara itu dulu ya dari saya. Sisanya ada 2, A dan K belum. A dan K. Oke, terima kasih sementara. Baik. Oke. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan materinya, sangat menarik sekali dari Bapak Cai. Artinya di sini Bapak Ibu harus memulai menulis dengan perasaan yang menyenangkan. Gitu. Kalau sudah dari awal sudah nggak suka menulis, ini yang harus kita siapkan dulu mentalnya, ya, mentalnya dan yang lainnya harus kita siapkan. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya secara langsung, kita akan cukup banyak waktu di sini, masih ada sekitar 35 menit, sangat banyak sekali untuk Bapak bisa berdiskusi, bisa klik tombol raise hand pada Zoom untuk bertanya secara langsung, nanti kita akan buka mikrofonnya. Bisa juga Bapak Ibu menuliskan pertanyaan Bapak Ibu terkait artikel populer ini, apa saja, tulis saja dulu. Bisa tulis di kolom chat, silakan. Yang pertama akan saya beri kesempatan yang terlebih dahulu, yaitu di sini nama Zoom-nya yaitu Mama Aisyah. Silakan, Ibu. Nah, silakan bisa diklik unmute untuk mikrofonnya. Nah, dengan nama Mama Aisyah. Ya, belum bersuara. Kesempatan berikutnya saya beri kesempatan untuk Ibu Umi. Ibu Umi Putri, silakan Ibu Umi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Cai, ya Pak Randi, Pak Suhardi. Sangat menyenangkan sekali ya, begitu semangatnya mendengarkan hari yang kedua menerima ilmu tentang penulisan itu. Saya sangat semangat sekali. Tadi dibahas masalah topik kritik dan topik kreatif gitu. Bahwa kita itu menulis apa saja, menulis sesuai dengan ide dan gagasan. Nah, yang saya tanyakan setelah kita itu menulis, kemudian itu kan bagaimana caranya setelah kita mendapatkan ide menentukan apa, ada subjeknya, ada objeknya, ada keterangannya, itu yang saya belum paham gitu. Jadi sehingga tulisan kita itu ya benar-benar terpapar, singkat, padat, enak dibaca, dan runtun. Nah, itu saya yang belum paham. Mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung direspon Bapak Cai. Baik. Memang kalau oke, makasih Bu Umi, pertanyaannya bagus. Ini juga menjadi kendala dalam hal kepenulisan. Seringkali orang sudah bicara struktur gramatikal atau komponen-komponen penulisan yang berdasarkan ejaan yang disempurnakan kalau bahasanya yang dulu.
ini juga yang mengganggu pikiran orang sehingga nggak jadi menulis. Nah, jadi kalau bisa itu kan bagian dari pertanyaan dari topik kritik yang mengganggu dalam penulisan. Saya tidak berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia dan tidak pernah mendapatkan bekal-bekal tentang kepenulisan saat S1 maupun S2 misalnya. Namun karena membiasakan diri membaca artikel orang, membaca tulisan orang, dan membaca buku menjadikan menulis bermakna. Yang kedua, rajin berbicara. Apa yang kita bicarakan itu biasanya menjadi tulisan bermakna. Saya tidak ingin memberikan komentar kepada Ibu tentang bagaimana cara menyusun mana SPOK-nya harus di mana. Tapi dalam menulis artikel itu harus lebih banyak kalimat aktif. Kalimat aktif, memberi judul termasuk kemarin harus banyak kalimat aktif di situ. Misalnya judulnya kalau gimana ada di judul grup, misalnya judul yang pasif, yang kalimat aktif bisa saja yang mampu menyemangati orang, misalnya begini, struktur bentuk bahasanya, peran orang tua dalam pengasuhan. Nah, berarti di situ bagaimana orang tua ditulis, ditelisik, sehingga orang lain bisa membaca bahwa tulisan ini meningkatkan pemahaman tentang peran-peran orang tua. Atau bisa juga kalimatnya provokatif, lemahnya peran pengasuhan ayah masa-masa pandemi. Bisa demikian, Bu. Cuma saya tidak akan memberikan kepada Ibu tentang bagaimana cara yang menyusun kalimat yang tersusun sesuai dengan SPOK-nya. Ini kita bukan bahasa formal, Bapak Ibu, tetapi bahasa lepas, tetapi semi formal. Seperti kita bicara, namun tidak kebablasan ngomongnya. Ini Ibu Umi. Jadi yang kita tulis ini adalah seperti pengalaman sehari yang digurat dalam bentuk bahasa bukan tutur, tapi diikat dengan bahasa-bahasa yang terstruktur. Makanya minggu lalu saya katakan Ibu Umi, itu harus cepat, punya titik, punya koma. Satu kalimat, dua kalimat terdiri dari titik dan koma. Karena kalau jarang komanya, jarang titiknya itu nanti kelewatan. Nah, mudah-mudahan saya simpan tulisan beberapa penanya di grup, akan saya buka nanti di pertanyaan terakhir sekalian saya cari. Gitu Bumi, jangan dululah mikir mana subjek objeknya. Setelah Ibu tulis, saya tantang Ibu Umi kalau punya tulisan malam ini sampai 2-3 hari ke depan, saya siap menjadi editornya. Dan saya janji untuk dipublikasikan. Jangan pikirkan mana subjek objeknya. Tulis saja. Oke Bu Umi ya, kalau saya kasih harus ini, harus strukturnya ini, nggak jadi nulis ini. Oke, baik itu sementara untuk Bu Umi. Baik, terima kasih Pak Jai, menarik sekali. Selanjutnya silakan saya beri kesempatan untuk di sini nama Zoom-nya adalah SMKN 1 Gunung Putri. Silakan Bapak atau Ibu, silakan. Silakan bisa di-unmute SMKN 1 Gunung Putri. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf Pak, saya ini baru pertama kali bisa bergabung dan mendengarkan materi karena sebelumnya saya ada kegiatan Pak. Ya. Menarik sekali. Atas nama Pak. Siapa Bu? Atas nama siapa sebelumnya? Juniartini Pak. Oh Juniartini, silakan Ibu. Ya, saya sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Putri Pak, punya latar belakang yang sangat berseberangan dengan latar belakang pendidikan saya, yang awalnya memang saya biasa di industri kreatif, sekarang ke teknik. Menurut saya pengalaman baru sekali. Mendengar apa yang tadi Bapak paparkan terkait dengan cara menulis, Pak, luar biasa Pak, karena saya pengalaman menulis itu satu saat saya skripsi ya Pak ya, kemudian saat membuat PTK,
kemudian best practice. Jadi yang ada di dalam otak saya, yang namanya menulis itu sistematikanya sangat teratur gitu Pak, bahasa dan sebagainya. Tetapi mendengarkan penjelasan Bapak luar biasa, menulis itu ternyata bebas gitu. Padahal ini kan karya ilmiah gitu ya, bukan fiksi atau bukan cerita itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, pada saat Bapak memberikan penjelasan, saya langsung ngetik ini Pak, apa yang ada di benak saya gitu sambil mendengarkan Bapak, sambil mencoba Pak. Dan ini luar biasa bebas sekali. Yang ingin saya tanyakan sekali lagi Pak, apakah di dalam karya tulis populer ini Pak tidak ada sistematika, gramatika, bab 1, bab 2 seperti itu gitu Pak? Itu aja mungkin Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo langsung Bapak, Pak Cai. Terima kasih Bunda Juni, Bu Kepala, luar biasa Bu Kepala, ini harus kita angkat tangan. Luar biasa Bu Kepala, dan saya pun termotivasi menemani Bapak Ibu semua. Baik, sekaligus juga saya perdalam jawaban buat Bu Umi. Ini kan artikel, disebut artikel populer atau opini. Opini itu kan pandangan, gagasan. Kalau terdiri dari struktur-struktur, misalnya, atau langsung saja jawab Bu Juni, bab 1, bab 2, bab 3, itu sih bukan artikel opini. Tetapi itu masuk artikel ilmiah jurnal atau makalah. Nah, kalau di artikel opini nggak ada. Bab 1 nggak ada, kata-kata pendahuluan juga nggak ada, daftar isinya nggak ada. Nah, jadi maaf Bunda Juni, karena di pertemuan pertama kita sudah jelaskan, tapi tidak mengapa, agar ada bayang-bayang penulisannya. Jadi ini opini. Opini kan pandangan. Pandangan dari siapa? Pandangan dari penulis menurut persepsinya masing-masing. Tapi yang ditulis itu benar-benar tidak mengada-ada, tidak provokatif, dan tidak hoax, apalagi menyinggung orang lain. Tapi nulisnya berdasarkan data dan fakta, lalu diterjemahkan menurut pandangan persepsi penulis. Lalu diuraikan dalam bentuk paragraf. Tapi biar tidak monoton, jangan satu judul, misalnya kuasa tradisi, kepemimpinan otoriter di sekolah ini misalnya. Itu full saja, paragraf pertama sampai terakhir, tidak ada subjudul. Yang cantik itu buat dia subjudul. Nah, begitu paragraf ketiga ada subjudul. Berarti dalam subjudul itu, judul pertama bicara tentang subjudul itu. Masuk lagi dalam paragraf kelima buat subjudul. Subjudul yang ada hubungannya seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu buatkan yang ada buletan kecil, itu menjadi paragraf atau subjudul dalam paragraf. Nah, jadi Ibu Kepala nggak ada bab 1, bab 2, dan itu tidak terstandarisasi harus ada subjek, predikat, objek, tapi harus dipahami oleh orang ketika membacanya mengalir. Gitu. Yang baik adalah bagaimana memainkan struktur gramatikalnya atau subjek objeknya itu, tapi tidak seformal dalam penulisan makalah, paper ilmiah, jurnal ilmiah, artikel ilmiah. Ini ilmiah sebenarnya Bu. Kenapa? Karena bisa dijadikan penunjang kenaikan pangkat. Itu Bu. Nilai kumnya satu tulisan, 1 angkanya dapatnya. Kami di dosen itu berlomba-lomba juga tulis tiap bulan di 2-3 tulisan. Tinggal diakumulasi. Jadi itu Bu Bunda Kepala, Bu Juli, tidak ada bab 1, bab 2-nya, langsung tulis saja, ya, tidak ada bab 1 pendahuluan kata pengantar, nggak ada. Gitu Bu Juni. Mohon maaf, mudah-mudahan berkenan. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah Ibu Silviani Kesuma. Silakan Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatan Pak Randi. Menarik sekali ya materi penulisan artikel populer ini, sangat memotivasi
Dan juga pemateri sudah memberikan tip ya, trik. Jadi saya belum pernah coba. Kecuali pernah nulis buku ya rasanya memang tetap. Jadi ini artikel ilmiah. Jadi pertanyaan saya gini Pak, kira-kira selain angka kredit ya, kalau di kami saya Widya Iswara, kalau di tempat kami itu penulisan populer gitu ya bisa ditolak ataupun kalau misalnya di koran atau apa boleh tapi menjadi penunjang. Nah, beda dengan kalau penulisan jurnal atau artikel ilmiah kan jelas ya angka kreditnya agak tinggi lah ya seperti itu. Nah pertanyaan saya ini selain angka kredit itu kira-kira benefit apa yang bisa kita dapatkan? Nah, kemudian mungkin finansial juga ada, kan ini menarik karena saya tertariknya tadi pada saat Bapak pemateri menyampaikan bahwa kemampuan atau potensi otak kanan. Nah, memang potensi otak kanan di situ adalah kreativitas. Nah, jadi enak nih bisa menulis apa ya sesuai dan melatih diri kita supaya sistematis dalam penulisan. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana kita memilih tempat untuk habis atau untuk menginginkan tulisan kita, karena manfaat tulisan itu adalah opini yang bisa mempengaruhi orang lain, ya, bisa gambaran apakah ilmu, apakah ini ya yang populer, yang sifatnya populer itu lebih menarik ya, tidak kalau ilmiah kan agak serius menurut saya. Begitu kira-kira Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Silvi. Ya, silakan Bapak. Baik Pak Randi, pertanyaan kedua tadi agak putus, saya dengar di sini, bisa diperjelas? Yang pertanyaan nomor kedua, cara memilih apa tadi Bun? Memilih media untuk publikasi artikel populer. Oke. Makasih Bun. Memang saya lihat menulis ini sebenarnya diminati banyak orang. Karena tentu apa sih yang kita peroleh? Kalau saya kepuasan. Puas ya Bu, kalau dari terbit, lalu saya share, banyak dibaca orang, lalu bisa bermanfaat buat pengubah. Dan itu saya yakin mempengaruhi mindset orang. Dan bisa juga mempengaruhi kebijakan. Bisa juga mempengaruhi pola atau tindakan seseorang. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga dari prestise. Kalau ya mau tidak mau, para penulis-penulis itu pasti memiliki nama baik di hadapan banyak orang. Ini sebenarnya tidak kita cari. Kalau saya senangnya nulis saja, senang lalu puas kalau sudah terpublikasi. Nah, ini Bu. Secara benefit pasti mendatangkan keuntungan. Misalnya media-media nasional itu pasti dibayar. Saya sedang berupaya ke Jawa Pos. Udah 12 kali saya ngirim Bu, belum diterima. Saya yakin suatu saat nanti Jawa Pos akan sadar. Karena memang melihat dari cerita saya pekan lalu, tokoh yang di Jogja juga begitu, dan berkarung-karung dia nulis, kalau ditolak-tolak, begitu satu media mempublikasi, langsung karungnya dibuka lagi untuk koran-koran pun meminta tulisannya. Nah ini, berikutnya tentang angka kredit. Kalau saya yakin walaupun penunjang, kalau di beban kerja dosen itu masuk di karya ilmiah nih. Kalau kami di Kementerian Agama, pengganti jurnal ilmiah. Bisa ganti Bu, bisa ganti. Nggak perlu saya nulis di misalnya yang Scopus, misalnya nggak perlu itu. Yang jurnal nasional nggak perlu, cukup menulis satu koran atau dua bisa menutupi kebutuhan BKD.
dosen itu untuk Serdos, sertifikasi dosen. Nah, saya tidak tahu di institusi lain apakah sama. Guru saya kira sama juga, tapi intinya banyak yang bisa kita peroleh dari menulis ini. Bisa mengalirkan ilmu dan pengetahuan. Tapi seringkali kita merasa cepat putus asa. Begitu sekali nulis gak diterima. 2 kali nulis ditolak. Kan di media juga harus ada sistem antri. Berdasarkan kebutuhan tema-tema yang lagi update. Gitu, Bu. Nah, yang ketiga, kadang harus juga kita lihat media ini condong distingsinya kepada publikasi-publikasi misal apa. Nah, apakah ini condong ke pluralisme misalnya, multikultur misalnya, atau media ini condong ke mana, itu juga harus diperhatikan Bapak Ibu semua. Tapi ada juga yang bebas sudah, apa saja yang penting artikel. Nah, cuma kita juga seperti yang saya sampaikan pada malam lalu, akses terhadap media juga terbatas. Maka penting kita juga berkenalan, perbanyak teman, sehingga saya, Bu, prinsipnya banyak teman, banyak ilmu, banyak rezeki. Wajib itu. Dengan Bapak Ibu semua, begitu juga. Kalau ke Lombok, kemana mampir, ke rumah kolega di grup mampir. Pasti ada manfaatnya. Nah, ini yang ingin saya katakan bahwa secara benefit keuangan dapat, Bu. Kalau koran-koran lokal misalnya di daerah-daerah antara 150 sampai 250 satu tulisan. Kalau media-media nasional bisa di atas 1 juta. Di atas 1 juta. Gitu, Bu. Kan lumayan. 1 tulisan dapat 1 juta. 5 tulisan 1 bulan 5 juta. Gitu. Kalau media cetak lokal terbatas. Tapi menurut saya jangan cari uangnya. Bisa tidak terpublikasi. Dengan catatan apa yang kita tulis itu mampu dibaca, memikat. Orang memikat membacanya. Mulai dari judul yang menarik. Nah, boleh Bapak Ibu kalau mau nulis, kirim dulu ke saya, ke tim kita di sini. Kita lihat dulu, periksa. Tapi sabar dulu. Karena harus kita lihat dulu. Memang enaknya ketemu langsung, Bu. Enaknya sebenarnya. Nah, kalau ini kan kami harus print dulu, koreksi, atau lihat di laptop. Nah ini. Untuk itu, untuk Bu Silviani, termasuk Ibu Juni, ini menandakan bahwa artikel opini itu adalah sebuah gagasan ide kita sendiri. Saya bersyukur kalau bisa kita hubungkan dengan pertemuan yang kemarin malam. Apa sih sebenarnya pengertian opini? Opini ini tidak ribet-ribet, Bu. Tidak ribet. Tidak seribet yang Bapak Ibu pikirkan. Harus ada bab 1, pendahuluan, harus ada subjek predikat, harus jelas. Yang penting seperti kita bertutur, namun tidak kebablasan. Kita terikat oleh sistematika. Sistematika semi sistematikanya. Dia harus sistematis, padat, jelas. 1 pokok permasalahan, lalu dibicarakan sampai 5 paragraf. Itu kelewatan namanya. Tapi saya tidak akan menyalahkan Bapak Ibu. Kalau ada demikian, bagus, tulis lagi. Kan gitu komentar saya di grup. Gitu. Kalau saya bilang ini buruk, jelek, wah nggak jadi. Kita diolok-olok, ini nggak jadi nulis. Saya memberi topik kreatif semua. Itu Bu Silviani. Baik, terima kasih, Bapak. Menarik sekali. Memilih media online terserah. Kalau mau cepat terpublikasi, pilih media online. Lalu share di grup-grup. Lalu Bapak Ibu harus terima koreksi. Misalnya ini kok begini tulisannya, kok tidak ini, kok kurang bermutu. Biarkan. Memang orang lebih cepat memiliki topik kritik daripada topik kreatif. Nah, Ibu udah main topik kreatif namanya, udah berani nulis. Memang orang nggak suka, nggak senang ada. Bahkan saya saja, Bu, mengkritisi gubernur. Nah, langsung saya tulis. Nah, itu ada membanggakan NTB. Sebenarnya itu memancing emosi orang untuk membaca tulisan saya sebenarnya. Bukan saya menghujat NTB, tapi memancing orang agar mau baca sebenarnya. Dan ternyata
Viral juga saat itu. Saya ditelepon sana sini di SMS. Gitu, Bun. Tinggal kemampuan kita untuk mencoba menukilkan apa yang ada di gagasan lalu kita tuliskan. Gitu. Demikian, Bun. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Osman. Osman Friday, silakan Bapak. Ya, halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, baik. Saya beruntung sekali Pak terdampar di komunitas ini gitu ya. Saya baru ingat kalau dulu saya pernah ketika kelas 2 SMA dapat tugas 1 malam itu untuk membuat sebuah drama. Saya ingat sekali waktu itu saya bisa karang 15 lembar timbal balik itu dalam 1 malam begitu. Saya teringat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa sebenarnya tuh kita itu kan bisa menulis itu dengan mulai dengan lihat, katakan, gambarkan. Waktu itu cerita yang saya buat sebenarnya simple Pak. Saya sebenarnya waktu itu sering nonton televisi drama-drama ini. Jadi saya sebenarnya ambil tokoh-tokohnya saya gabungkan menjadi karakter-karakter anak muda pada masa itu gitu. Nah jadi dengan ada ini saya jadi tambah semangat nih, kayaknya perlu dilatih lagi karena itu udah belasan tahun yang lalu gitu ya Pak ya. Nah mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi gitu. Nah tapi pertanyaan saya yang pertama bahasa lepas yang tadi Bapak sampaikan dari kemarin juga udah kita bahas, itu benar-benar boleh nggak Pak? Misalnya kira-kira jadinya kayak tergabung antara misalnya sebentar ada Inggrisnya, ada Indonesianya, ada slangnya, ada grammarnya gitu Pak ya. Apakah boleh gitu kan? Terus yang kedua Pak, yang pertanyaan kedua, nah ketika kita mau mencari ide nih apa yang mau sementara kadang-kadang kita itu nggak sempat baca dari yang lain atau kita mungkin nggak lihat yang lain. Tapi kita kan sering nonton sekarang itu banyak podcast yang terkenal gitu Pak ya. Kadang-kadang kita dapat informasi-informasi baru. Nah, kira-kira itu boleh nggak Pak dijadikan sebuah sumber dan boleh menuliskan artikel populer ini? Yang ketiga, pertanyaan saya Pak lagi sesuai dengan yang di grup, saya kan kemarin nanya, Pak boleh film yang baru, contohnya kayak sekarang itu lagi Squid Game gitu ya. Ini seru sekali kalau diceritakan ulang. Tapi saya kemudian bingung gitu. Kira-kira nanti judulnya apa nih? Apakah judulnya sama dengan judul film tersebut atau kita buat yang lain gitu Pak? Itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Makasih. Yang disebutkan film tadi itu bercerita tentang apa Pak? Mungkin jadinya kayak jadi saya cuma terpikir gini Pak, kayak menceritakan ulang, tapi di situ saya akan memberikan opini atau pandangan saya tentang apa yang maksudnya apa kira-kira makna atau mungkin juga tujuan film itu dibuat gitu. Tapi itu menurut pandangan saya gitu Pak. Tapi kira-kira itu boleh nggak Pak? Tapi saya takut salah juga nanti kalau misalnya ternyata bukan seperti itu gitu. Gimana Pak? Baik Pak Osman, terima kasih sudah bertanya. Saya langsung Pak Randi. Ya silakan Bapak. Oke, itulah esensi menulis di essay, di opini. Tergantung karakteristik penulis. Kalau Bapak Ibu buka Kompas, itu ilmiah sekali. Banyak istilah-istilah. Nah, kalau kita mau cepat pinter, Kompas tuh suara Jawa Pos. Bagus, Bu. Saya itu biasa di rumah itu, jadi kalau koran itu sebagian dengan tujuan untuk baca artikel. Nomor 1 artikel, Bu, Bapak, saya. Nah, jadi bukan tujuan untuk membaca berita lain. Jadi saya berlangganan Kompas itu murni untuk cari artikel. Karena artikel opini-opini yang dibuat itu ternyata mempengaruhi kualitas pembelajaran. Dan itu kalau Bapak Ibu lihat, bahasa-bahasa ilmiah isinya. Jimli Asidiki, kemudian Prof.
Prof siapa lagi, dosen Rektor Win Syarif Hidayatullah, Pak Syarif Hidayat. Nah, misal gini, subordinasi negara terhadap bisnis ini orang-orang hebat. Jadi dia sebutkan di sini ada bahasa-bahasa selengiannya ada, kemudian ada formalnya, ada bahasa Inggrisnya, bahkan dia mengutip juga dari penulis. Misalnya dia dari Kontan, ini kan Kompas, tapi dia baca Kontan, dia merujuk nge-footnote dari Kontan. Kemudian dia juga menyebutkan tokoh artikel berjudul Capital Owning Class, oleh Richard Robinson tahun 1988, menyebutkan. Nah, ini berarti ada teorinya, Pak, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau dari film-film? Bisa, Bu, Bapak, pengalaman hidup di film itu diambil, tapi core-nya saja. Nah, misal kisah apa yang bisa diambil dari perjalanan bintang film atau tokoh pada film tersebut. Lalu dihubungkan juga dengan topik kita. Relevan tidak dengan topik yang kita bahas. Misalnya kita ingin tentang belajar. Bagaimana anak-anak kampung hebat dan kuat belajar tanpa pandang stratifikasi sosial. Maka kan ada film di mana Bapak Ibu tahu yuk, yang ada di batu-batuan, dan itu populer. Itu bisa juga dirujuk menjadi sebuah acuan. Gitu Bapak Ibu. Nah, dengan demikian, dalam menulis ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Osman, pengalaman yang lalu, yuk ditingkatkan lagi Pak Osman. Siapa tahu kita juga dapat bersinergi dengan Bapak Ibu. Tulisan Bapak Ibu bisa kita edit, kita bantu, bisa jadi editor, termasuk nanti bisa terpublikasi, bisa jadi editor, itu juga memberi manfaat bagi yang lain. Terus, kalau dari model atau contoh-contoh pemain film, bisa tinggal bagaimana cara membahasakan atribut yang ada pada sosok atau pada film itu. Misal kisah Siti Nurbaya, misalnya kawin paksa, maraknya kawin paksa misalnya pada masyarakat suku A. Bisa juga dihubungkan dengan film-film Siti Nurbaya, misal bagaimana otoritasi orang tua. Bisa begitu, Pak. Nah, yang ketiga tadi, saya kurang nangkap pertanyaannya dari Pak Osman tadi, mungkin Pak Andi. Baik, mungkin itu dulu, Bapak. Mungkin kita lanjutkan dulu pertanyaannya, masih ada sekitar 6 menit. Silakan selanjutnya Ibu Sumarti, silakan Bu Sumarti. Sumarti bisa unmute. Ya, silakan Ibu. Membahas tentang menulis itu sangat menarik sekaligus menantang ya. Jadi saya sendiri tertantang bagaimana bisa menulis, nanti bisa terpublikasikan di sebuah media, bahkan lebih gitu. Tapi bagi saya menulis itu menyenangkan, dan saya tuh udah pernah menulis di artikel tapi ilmiah di sebuah majalah di lembaga saya, baru kedua kalinya dan pengen ketiga kalinya. Nah, tapi tentang opini saya sendiri belum pernah mencoba, baru kali ini. Dan yang ini saya tanyakan, untuk opini ini apakah ada sumber referensi, boleh mencantumkan sumber referensi, terus kemudian struktur penulisannya itu apakah kalau misalnya berita itu piramida atau piramida terbalik gitu, seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Silakan, Bapak. Mungkin langsung bisa direspon. Terima kasih, Bu Sumarti. Senang mendengarkan komentarnya. Pengalaman Ibu ini saya juga harus belajar pada Ibu kalau sudah menulis di artikel ilmiah. Menulis artikel ilmiah juga susah bagi yang tidak biasa. Menulis opini juga susah bagi yang tidak terbiasa. Tinggal bagaimana kebiasaan saja. Nah, tentang opini ini, karena sistemnya bebas, menurut saya tidak saya temukan piramida normal atau piramida terbalik. Karena setiap pembahasan sub-judul itu
berisi tentang core atau inti dari yang dibicarakan. Nah gitu Bu. Jadi tidak mengerucut, tidak ada pendahuluan, tapi bisa langsung ke isi, ke narasinya. Nah bagaimana caranya untuk menentukan bahwa setiap paragraf itu berisi butiran-butiran kebermaknaan. Jadi nggak ada yang hilang setiap paragraf, nggak ada terbalik atau piramida normal atau bagaimana. Tidak demikian. Jadi yang ada adalah semua datar yang saya peroleh juga waktu pelatihan kepenulisan itu strukturnya bebas. Bebas tapi mengikat. Setiap paragraf itu diikat. Nah, tapi kalau saya bilang begini nanti pasti Ibu merasa sulit. Apanya yang diikat? Di mana cara mengikatnya? Siapa yang mengikat? Bagaimana cara melepaskan ikatan? Nah, susah juga. Kalau saya sekarang apa yang Bapak Ibu lihat, rasakan, lalu tuliskan menurut Bapak Ibu. Lalu kutip kalau ada pendapat tokoh. Tulisan-tulisan tokoh. Atau tulisan-tulisan di opini sebagai penguat. Opini di media cetak, online, tulis. Sebagaimana yang ditulis oleh Hilman dalam gerakan vaksinasi COVID-19. COVID-19 tidak berbahaya, namun mendatangkan manfaat kesehatan. Titik. Misalnya baru tulis nama siapa, sumbernya bisa taruhlah nama yang berkomentar pada opini di artikel tersebut, taruh namanya Suhardi misalnya. Suhardi titik 2 tahun. Udah gitu aja, tutup kurung. Lalu tulis lagi, perkuat lagi komentar yang tadi antar kalimat. Jadi Ibu nggak perlu nanti di akhir paragraf sudah selesai judul, subjudul, terus isi paragraf, subjudul, lalu sudah selesai di paragraf terakhir sumber bacaan nggak ada. Sumber buku ini cukup langsung aja disebutkan. Atau saya akan sebutkan contoh ini Bu. Saya juga ada di grup, sudah saya tunjukkan waktu ada tulisan saya. Mohon maaf. Nah, ini misalnya. Nah, ini contohnya. Contoh tulisan dari Bustanul Arifin, Guru Besar Unila. Nah, ini bunyinya begini. Dia menyebut tentang realisasi KUR, kredit usaha rakyat. Ini. Dia menyebutkan realisasi kredit usaha rakyat. Namun, saya juga mengkritik tulisan Pak Bustanul Arifin karena tidak menyebutkan sumber. Walaupun ekonom Indef, Ketua Umum Perhepi, namun dia tidak menyebutkan dari mana datanya ini. Apakah dari statistik atau hasil penelitian dari Indef atau bagaimana? Nah ini Bu, harus kita kritisi juga dari mana dia ngambil. Realisasi KUR per tahun 2001 35,8%. Itu dari mana? Walaupun guru besar, tapi harus jelas sumbernya dari mana. Gitu Bu, pertama, biar tidak dikritik. Nah yang bagus, tulisannya Sarif Hidayat, peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan LIPI. Dia menyebut, begini judulnya, terkait dengan modus kolaborasi antar oligarki, parpol, dan kapitalis, Arya Fernandes dalam Kontan tanggal 22 bulan 2 2020 menyebutkan, nah itu dia sebut, setidaknya ada 3 pola pebisnis bercokol di parpol. Pertama, kedua, ketiga. Oke, itu caranya Bu. Tidak disebutkan nanti Kontan halaman berapa, edisi tahun berapa, cukup di badinutnya aja, langsung ngerti di situ Bu. Baik itu Bu, jawaban saya dari Bu Sumartini. Nggak ada yang rucut, mana yang utama, 20% pengantar, 20% isi. Tapi menurut saya, antara paragraf awal, akhir, tengah, awal, tengah, akhir itu sama-sama diikat dengan kekuatan makna. Demikian. Baik, terima kasih Pak Cai. Artinya di sini Bapak Ibu akan semakin paham bahwasannya menulis populer lebih leluasa, ya, lebih leluasa, sehingga
Mungkin yang sebelumnya Bapak Ibu sudah mengenal artikel ilmiah dengan sistematika ini, itu kita harus ikuti aturan perujukan dan yang lainnya. Di sini kita lebih leluasa, lebih bebas, sehingga Bapak Ibu lebih bebas untuk berkreasi. Ya, mungkin itu saja untuk malam ini. Ya, di kolom chat ada beberapa pertanyaan, tetapi sebagian besar saya rasa sudah terjawab oleh Bapak Cai, menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Untuk malam ini kami cukupkan. Saya mohon maaf apabila belum bisa membuka satu persatu karena memang keterbatasan waktu. Tetapi kita bisa terus, Bapak Ibu bisa terus jika ada pertanyaan bisa langsung menuliskan di grup WhatsApp ya, grup WhatsApp. Insya Allah kalau Bapak Cai online pasti nanti akan dijawab gitu ya. Nanti seperti itu Bapak Ibu, kita akan buka grup WhatsApp-nya. Boleh tanya kapan saja itu boleh, nanti ketika online pasti akan dijawab. Kemudian untuk Zoom kita masih ada 1 kali lagi. Artinya ketika Bapak Ibu masih bingung dengan artikel populer, silakan besok kita akan lanjutkan materinya dan kami berikan porsi diskusi yang lebih banyak lagi sehingga nanti kita akan bisa sharing ya. Kemudian informasi berikutnya juga nanti insya Allah besok akan saya sampaikan link untuk Bapak Ibu mengirimkan artikel populernya yang sekiranya berminat untuk kita bukukan. Ya, nanti yang lolos seleksi kita akan bukukan. Apabila sudah ter-ISBN, Bapak Ibu bisa mencetaknya. Mungkin itu dari kami. Nanti info berselengkapnya akan kami sampaikan besok pagi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak atas materinya hari ini. Sangat menarik sekali, sangat hebat sekali. Terakhir Pak Randi, terima kasih. Ditutup. Ya boleh, silakan Bapak. Tentu Bapak Ibu tidak mungkin ada yang belum puas. Namanya kita diskusi, ada sisi kekurangannya. Kalau kurang puas, mohon maaf nanti di grup kita ketemu kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kita jumpa lagi besok malam di jam dan waktu yang sama. Terima kasih, bisa saya akhiri. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru TV Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.